Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi sunnati wa huda ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja-puji hanya milik Allah, kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Tiada zat yang patut disembah dan dipuji hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kebersyukuran inilah yang Allah kemudian akan tambahkan nikmat untuk kita semua. Nikmat sehat, walafiat, nikmat waktu yang Alhamdulillah kita manfaatkan untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan inilah karena itu kita mendapatkan hak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan mari sama-sama kita doakan saudara kita yang sedang ada kesulitan, sedang sakit, dan banyak hal yang sedang menimpa, musibah yang menimpa mereka. Wabil khusus saudara kita yang ada di Sumatera yang sekarang masih eh, menghadapi kesulitan tentunya karena ketika hujan turun masih ada banjir yang kita dapat berita dari media ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan ketabahan, kesabaran untuk mereka, dan juga tentu Allah mudahkan para pemimpin kita untuk memberikan solusi untuk menjadikan juga peristiwa ini peristiwa yang memberikan peringatan untuk kita, nasihat untuk kita semua jadi kebaikan tentunya, karena tidak ada musibah yang Allah berikan, tentu ada tujuan-tujuan hikmah yang harusnya kita ambil bagi orang beriman. Dan insya Allah di tema pagi ini akan kita bahas sebagaimana yang sudah disampaikan oleh admin tentang perkara iman yang terjadi di antara saudara-saudara kita yang sekarang, musibah yang terjadi di Sumatera. Mudah-mudahan kita pun tetap mendapat kebaikan apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Ini insya Allah yang akan dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi dan juga Pak Haikal. Alhamdulillah. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, tentu kebersyukuran inilah yang terus kita rasakan hingga saat ini. Mudah-mudahan dengan kita terus saling mendoakan menjadi kebaikan untuk kita semua, bagi jamaah yang ada di sini maupun jamaah yang belum hadir ya. Selalu kita doakan Allah segera angkat penyakitnya bagi yang sakit, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna sebagaimana biasa. Kemudian juga yang sedang ada kesulitan, Allah segera angkat kesulitan ini dan Allah berikan jalan keluar terbaik untuk kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini keluargaku surgaku yang akan membahas tentang perhara iman, karena sungguh musibah yang Allah turunkan, tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu Allah akan berikan petunjuk, petunjuk apa? Petunjuk untuk bagaimana menghadapi musibah, bagaimana menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap musibah apapun yang terjadi. Dan inilah bagian dari yang Allah akan berikan hidayah bagi orang beriman. Karena janji Allah dalam Al-Quran, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Bagi orang yang beriman ini, Allah akan berikan hidayah baginya, hidayah dalam salah satunya menyelesaikan persoalan-persoalan atau menghadapi musibah yang terjadi. Dan Alhamdulillah syukurillah bersama kita, guru kita sudah hadir. Kita selalu doakan untuk guru kita Ustaz Dina Al-Kiram, Ustaz Dodi Al-Jambari. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, Allah senantiasa
memberi kesehatan dan juga keberkahan tentunya dalam kehidupan beliau bersama keluarganya. Dan keistiqomahan dalam dakwah tentu menjadi bagian yang terus kita doakan juga untuk diri kita, istiqomah hadir dalam majelis ilmu menjadi amal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaf halak Habib? Alhamdulillah, khair bidoaikum insyaallah. Dan di Bekasi gimana nih Ustaz? Bekasi sekarang udah masih makin dingin lagi atau gimana? Lumayan enaknya seger Zan. Meskipun Alhamdulillah. bekas bekas hujan kemarin. Ya, semalam hujan memang lumayan, walaupun nggak terlalu lama ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya rahmat hujan ya. Kalau untuk saudara, Kemarin kemarin ke Depok kan ya, tapi cuma sebentar aja. dan kalau hujan bagi saudara kita di Sumatera masih membuat was-was ya, karena karena sebagian besar ya daerah-daerah tertentu hutannya sudah gundul, jadi ketika ada hujan ini memang mau tidak mau harus relokasi ya, karena tidak mungkin di tempat itu lagi yang tentu potensial bencana akan kembali terjadi gitu ya. Dan itu Iya, yang dan besar bagi para pemimpin kita yang merelokasi satu kampung itu kan bukan pekerjaan mudah saja. Yang dan ini qadar Allah wa masya fa'al, hujannya juga lagi memang deras banget ya Zan. hmm, Dan apa namanya? Banyak saudara-saudara kita yang kemudian eh, ya nggak bisa bertahan di tempat yang sama karena seperti bencana 2004 atau banjir besar di 2025 juga itu lumayan rusak parah, layak betul itu. iya, ya. Nah, hilangnya satu kampung ini ada dua kampung kalau nggak salah ya kalau saya baca-baca di Aceh aja udah dua kampung yang hilang karena memang terendam. Udah wilayahnya udah habis, jalan-jalan tuh udah tidak lagi ketahuan di mana jalan-jalan tuh karena tertutup lumpur ya. Iya, bahkan sampai 2 meter lebih Ustaz, lumpur itu Ustaz. Jadi mereka ada yang masih bertahan karena berharap pada pemerintah, rasanya kayak berat gitu. Jadi mereka betul-betul menggali ulang tumpukan lumpur itu. Ya, tapi ya cuma sebatas lokal yang dia bisa saja, hanya untuk sekedar menyelamatkan tanah yang dia tempati saja. Sementara lumpur di sekitarnya, jadi dia kayak tinggal di kedalaman lumpur itu, padahal dia mempertahankan rumahnya di situ. Dan itu saya nggak tahu harus mengatakan merespon apa itu kan dalam kondisi seperti itu. Artinya kalau misalnya ibu ya jangan ditinggalin lagi, terus mau tinggal di mana gitu kan ya. Hmm, Kalau misalnya mau dipindahkan, dipindah kemana gitu. iya. Jadi memang masalahnya kompleks. Nah ini yang akan kita bahas Baik, Insya berkait Allah. sama iman kita insya Allah. Baik, Alhamdulillah, syukurlah jamaah berkat Allah. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu ya yang melalui nasihat-nasihat dari guru kita. Saya persilakan penutur masykur. Ustaz. Iya, syukran. Jazakumullahu khairal Baik. jaza. Ta'alallah fi kulli hayat Amin, amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fakinna fiddin wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu tidak bosan-bosannya saya untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa mensyukuri apapun yang Allah SWT hadirkan kepada kita. Karena sejatinya sebaik kata-kata adalah Alhamdulillah dalam keadaan seperti apapun. Maka memuji Allah yang memiliki segala bentuk pujian dan pengerucutan semua puja-puji hanya pantas
berikan kepada beliau tabaraka wa ta'ala. Maka sebagai sebuah konkret amal yang kita bisa munculkan adalah bagian yang kita terus senantiasa optimis dan husnuzon terhadap apapun yang Allah SWT hadirkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Kita mohonkan barokah, rahmat, hidayah kepada seluruh keluarga besar kita, yang semoga kita mendapatkan juga inayah, iradah, kudrah, dan iradahnya. Terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita, kelak menjemput husnul khotimah dan dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bencana alam seperti yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, gempa, tsunami, ini seringkali mengganggu atau menjadi pemicu perahara iman karena dampaknya yang mendalam. Dalam perspektif Islam, bencana adalah sebuah sunatullah yang menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Bukan sekedar fenomena alam semesta, tetapi ini hasil perbuatan manusia yang melampaui batas. Ya, degradasi lingkungan atau ketidakseimbangan ekosistem, gitu ya. Kita lihat secara komprehensif. Ada yang berkenan menemani saya pagi ini, kita buka surat Ar-Rum, surat 30 ayat yang ke-41, supaya kita bisa menyelami apa desain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk kita, sehingga kita mampu memetakan apa yang sedang terjadi dan kita harus bagaimana. Ya udah. Angkat. Harum ayat 41. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Masya Allah. Artinya ada kesengajaan sistem, ada hal yang sistemik yang Allah SWT buat. Dalam konteks kalau bahasa kitanya kausa prima ya. Jika kita begini maka alam begitu. Itu sebuah bagian yang hukum kausalitasnya menjadi jelas begitu. Artinya bencana itu bisa jadi akibat dosa kolektif, seperti polusi atau penipuan yang mengganggu keseimbangan alam. Kemarin saya cek sahabat saya di wilayah sana juga. Saya cek gimana Bang apa namanya kondisi di perkebunan antum. Beliau kena juga sawitnya sekitar 20 pohon kelapa yang tua karena longsor. Itu pun udah di atas 25 tahun katanya. Di kebun temennya sekitar 20 hektar lebih yang longsor. Bahkan sampai ada yang 100 hektar lebih dan pohon pada tumbang. Beliau bersyukur kepada Allah karena dulu ayahandanya mengajarkan kepada beliau jangan sampai buka lahan kebun yang merambah hutan. Sebenarnya dulu beliau bisa punya kebun luas lebih dari 1000 hektar, tapi ayahnya nggak pernah mau membuka kebun yang merambah ke hutan. Dan sedekah ayahnya dulu banyak bangun masjid dan TPA di desa Besitang. Alhamdulillah sampai sekarang itu 8 masjid yang jadi binaannya beliau selama ini support DKM-nya
Dan memang dampak sedekah itu luar biasa menurut beliau. Juga ketakwaan untuk menjadi hambanya yang taat. Nggak rakus dalam harta, buka kebun sembarangan. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Pekerja-pekerjanya alhamdulillah selamat, rumahnya yang terendam banjir tapi tidak ada kehilangan nyawa. Ada pakaian hanyut tapi alhamdulillah masih bisa diatasi. Beliau mohon doanya saja. Luar biasa. Jadi di Indonesia ini kan mau tidak mau kita harus memahami adanya Ring of Fire. Ring of Fire itu cincin api. Kalau dari mulai Lok Semawe terus itu muter sampai ke Palu, naik ke Manado gitu. Itu betul-betul kalau kita lihat dari mulai Sumatera terus gitu ya sampai ke Krakatau, kemudian belok ke Jawa, kemudian itu rentetan gunung semua. Kemudian naik dari Bali, naik ke Sulawesi gitu. Terus kemudian naik sampai ke Gorontalo. Dan itu memang eh, bencana yang seringkali dipicu oleh aktivitas vulkanik atau perubahan iklim ulahnya manusia seperti deforestasi atau emisi karbon. Ini akan jadi banjir bandang yang kalau di 2025 disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim global. Tetapi begini, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana perahara iman itu muncul ketika orang bertanya tentang keadilan Tuhan. Tapi hadis menjelaskan bahwa bencana bisa menjadi ujian atau hukuman sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Muslim. Apabila bencana alam menimpa manusia itu karena dosanya mereka. Tapi bukan berarti bencana selalu hukuman ya. Seringkali dia adalah peluang untuk tobat dan perbaikan. Mengingatkan kita bahwa hidup sementara ini Allah Maha Pengasih. Nah ini yang kita mau bahas pagi ini. Setelah pasca bencana, pelajaran dari ujian imannya apa? Apakah kemudian perahara imannya berubah menjadi hikmah yang bisa memperkaya kehidupan spiritualnya? Hikmah utamanya adalah ujian keimanan, di mana orang yang sabar akan mendapatkan pahala berlipat. Ya. Sebagaimana hadis besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan bencana ini mengajarkan kerendahan hati. Karena manusia menyadari betapa rapuhnya kekuasaan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mundur ke pasca tsunami 2004, gitu ya, ribuan korban jadi saksi kebesaran Allah, bagaimana memicu refleksi yang kolektif tentang pentingnya tobat dan kepedulian sosial. Artinya hikmah yang lainnya adalah solidaritas dan kepedulian, di mana bencana ini membangun persatuan umat. Umat Islam diajak untuk saling membantu seperti kasus banjir yang sekarang di mana masyarakat bergotong royong membangun kembali tanpa harus saling menyalahkan. Ini mencerminkan ajaran Islam tentang ukhuwah, dan bahkan banyak orang-orang di luar Sumatera yang kemudian tidak hanya donasi tetapi kemudian memberikan bantuan secara langsung menuju ke tempat-tempat bencana sesuai dengan kapasitasnya. Artinya musibah yang jadi penggugur dosa bagi yang sabar ini, Allah SWT kan menghadirkan surat yang kedua, ayat yang ke-155, ini paling sering kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal zamarat, gitu ya. Dan pastikan akan berikan cobaan kalian diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi di bagian akhir ayat itu Allah SWT menghadirkan wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan kalau kita lihat terus tuh ayatnya, yang sejatinya dia menyadari betul bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita kemudian bencana ini mengingatkan tanggung jawab penjaga alam sebagai khalifah di bumi
dengan mencegah kerusakan melalui tindakan seperti reboisasi atau pengurangan emisi. Nah, dalam konteks kita, refleksi pasca bencana seperti tsunami 2004 itu menunjukkan bahwa transformasi imannya dari duka mendalam menuju ketangguhan nasional, di mana Aceh itu bangkit dengan perdamaian pasca konflik. Ini mengajarkan bahwa hikmah bencana adalah memperkuat iman dengan kesabaran, di mana orang-orang yang sabar akan diberikan pahala dan derajat lebih tinggi di akhirat. Kalau kita lihat apa yang bisa menguatkan keimanan pasca bencana ini, hanya satu hal, refleksi spiritual. Jadi kalau kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk saya, itu menjadi bagian yang kita tidak menyalahkan mengapa saya, tetapi bagaimana saya menyikapi ini. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang ketika terjadi sesuatu, kok saya, kok nggak yang lain? Jadi seolah-olah dia kayak nggak terima. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, ini paling sering saya ambil sebagai sebuah bagian refleksi spiritual kita. Inna ilaha idha ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhit. Sungguh ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan musibah. Kalau orang itu ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, maka Allah ridho. Tapi kalau orang itu marah, maka Allah lebih marah. Jadi ketika kita memahami bahwa yang pertama ucapan syukur atas hidup yang masih diberikan. Artinya kalau saudara-saudara kita sudah wafat, syahid, ya sudahlah, sudah selesai, sudah syahid, sudah surga aja depan mata gitu ya. Tapi karena masih hidup kita, ada bencana yang mengingatkan kematian yang pasti. Maka Rasulullah SAW kan menyatakan musibah adalah ujian bagi orang yang beriman. Artinya kita diuji atau kita sedang diperingatkan oleh Allah SWT karena kelalaian kita. Atau jangan-jangan kita justru diazab. Nah ini yang kemudian kita tidak sampai ke sana. Artinya introspeksinya apa? Apakah dosa kita menyebabkan bencana? Ini memicu tobat. Seperti dalam kasus gempa di Sumatera gitu ya. Di mana masyarakat diminta untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, dengan alam, tertingkatkan ibadah melalui doa, sedekah, amal soleh. Saya nggak tahu apakah ketika kita tahu ada praktek-praktek apa namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan, saya nggak tahu. Yuni udah gabung belum ya? Pengen tanya perspektif beliau soal apa namanya? Oh ada beliau. Pengen tanya soal itu. Mandi Balimau. Mandi Kenapa Balimau. udah? Itu kan katanya sampai ada campur laki perempuan di satu tempat gitu ya. Nah itu kurang tahu deh karena kan dulu itu aku dari apa? Karena pesantren. Jadi nggak ikutan yang kayak gitu kan. Ya, ya. Jadi kurang tahu. Tapi artinya masyarakat setempat ada yang melakukan itu ya. Oh ada selalu deh. Iya, artinya kalau kita lihat Gangga, Sungai Gangga, bagaimana orang-orang Hindu melakukan apa namanya ritual yang kurang lebih mirip-mirip gitu di daerah Jawa juga ada itu begitu tuh, sehingga mandi di satu sendang, bahkan tidak sedikit yang kemudian jadi praktek prostitusi gitu, dan itu ya otomatis mau nggak mau ya micu micu bencana pasti gitu ya. Artinya gini, kalau kita lihat bahwa 21 tahun lalu pasca tsunami di Aceh itu bahwa eh, kalau ada doa bersama, dukanya menjadi harapan, ada bencana yang memperdalam iman, membuat kita makin dekat dengan Allah. Dan ini memicu perubahan positif setelah eh, ada bagian yang diupayakan oleh begitu banyak elemen masyarakat, seperti mitigasi bencana berbasis
Islam gitu ya. Ada apa namanya, pemasangan alarm tsunami dan seterusnya gitu ya. Dan ini kita mesti melihat bahwa ada langkah praktis untuk menguatkan iman pasca bencana itu. Jadi untuk menghindari prahara imannya justru pasca bencana, sabar dan tawakal itu pasti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika menghadapi musibah tahun kesedihan. Berdoa dan zikir untuk ketenangan hati itu bagaimana khutbah Jumat tentang menghadapi musibah dan kesabaran itu sering digembar-gemborkan akhir-akhir ini. Berbagi dan kepedulian karena bencana itu menguji kepedulian sosial, akhirnya semua orang terusik untuk memberikan bantuannya, dan luar biasa bantuannya tidak hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri juga banyak berdatangan. Artinya ada pelajaran lingkungan yang kemudian seperti menjaga keseimbangan alam untuk mencegah bencana berulang, dan kemudian bahwa munculnya celoteh-celoteh kasar dari netizen yang kemudian komplain soal ini, komplain soal itu, bagaimana penanganan dan seterusnya. Itu bagian dari dinamika komunikasi masyarakat lah ya. Kalau orang sebel kan biasanya cuma ngomel-ngomel doang gitu ya. Tapi karena nggak punya kebijakan, jadi ya dia nggak bisa lihat satu hal itu secara utuh gitu. Artinya saya justru kembalikan kepada bagaimana kita melakukan refleksi hikmah melalui tausiah dan majelis taklim seperti yang dilakukan di Aceh di pasca tsunami itu. Artinya kalau kemudian kita pahami gitu ya, kita simpulkan deh, prahara iman pasca bencana ini adalah ujian yang menyimpan hikmah yang besar, mengajarkan kerendahan hati, solidaritas, dan ketakwaan. Artinya bencana seperti tsunami Aceh itu mengingatkan kita untuk kembali memperkuat keimanan kita melalui refleksi dan aksi. Nah, ini kepengen sharing nih sama Bapak Ibu, bagaimana pengalaman pribadi Anda ketika menghadapi ujian iman, ujian imannya ya, pasca bencana, bukan masalah bajunya hilang atau rumah berantakan atau apa, itu kan pernah kita rasakan saudara-saudara kita di Palu, di Sumbawa, dan di beberapa tempat yang waktu itu terjadi terdampak bencana, dan itu menjadi sangat luar biasa. Saya balikin dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa berbagi, Rahmat. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang kita bisa kumpulkan dari begitu banyak pengalaman Bapak Ibu. Saya balikin dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhal Mas Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan. Demikian Allah, mari sama-sama kita, karena temanya kita melakukan refleksi saja, menjadi evaluasi untuk atau muhasabah untuk diri kita sendiri. Karena kalau di dalam Al-Quran itu memang wala nabluwannakum itu kayak menjadi sebuah kepastian kan ya. Ya, Lagi kalimatnya benar-benar ada lam taukid, ada nun ya, taukid. Ini kami akan menguji setiap kalian gitu. Jadi ya. pasti dan Itu kesungguhan ya. kesungguhan, dan tidak satu orang pun hamba di dunia ini yang kemudian lepas dari musibah ya. Ya. Dan ini perkara iman itu menjadi sangat penting yang harus dibahas ketika ada musibah apapun. Kemudian bagaimana kita meresponnya, itulah yang kemudian menjadi indikator keimanan itu saja. Kan gini, biasanya orang kalau nggak kena malah agak-agak santai gitu ya. Tapi ada orang yang ketika melihat orang lain begitu tuh sedihnya malah justru lebih berkepanjangan ketimbang orang yang ngalamin bencana itu sendiri. Artinya apa ya, perspektifnya atau ketahanan keimanan yang kemudian muncul di setiap orang itu kan jadi beda-beda gitu ya. Ada yang punya empati luar biasa, baru ngelihat aja udah nangis gitu ya. Itu ada yang sampai ikut kepikiran, itu terus tinggal di mana, mandi gimana, mau sholat gimana, apa segala macam. Akhirnya dia larut, malah dia yang stres ngeliatin apa tayangan-tayangan yang tidak membuat dia tergugah. Tapi justru saudara-saudara kita yang ada di sana itu tangguh-tangguh aja karena ngadepin langsung gitu. Itu yang kita kepengen ngobrol Bapak Ibu. Dan silakan jemaah yang ingin sharing. Dan ini yang menarik juga Ustaz, tentang bahwa Allah kan tidak mungkin menzalimi, jelas dalam Al-Quran ya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Tidak satu Jelas. hamba yang Allah zalimi gitu ya. Apa yang terjadi musibah itu kan karena tadi
Maka sahabat Aidinas karena Ya, ulah ujian. Dan ketika Allah turunkan ujian dalam bentuk bencana ini kan sebenarnya dari tadi yang di surat Ar-Rum tadi la'allahum yarji'un itu ya. Mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah. Dengan ujian itulah Allah ya, kita, berharapan kita ini memang kembali kepadanya gitu ya. Dan ini iya, silakan untuk menjadikan peristiwa apapun yang terjadi, baik kita mungkin, dan ini jadi inspirasi untuk saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain ketika ada ujian dan bagaimana respon kita, baik sakit ataupun kehilangan saudara kita, saudara yang tercinta gitu ya, ayah, ibu, atau mungkin juga anak dan lain sebagainya, itu menjadi bagian seharusnya menambah keimanan gitu ya. Silakan jemaah yang di di tahun 2004 itu kalau saya nggak keliru, saya masih menjadi ketua Forum Muslim sekomplek Bumi Anggrek di tempat saya tinggal. Itu saya yang galang buat Aceh itu kerjasama dengan salah satu media yang paling dekat dengan mereka. Waktu itu Metro TV. Itu satu truk sendiri untuk satu perumahan kami itu penuh, Ustaz. Satu truk yang besar itu, yang double gardan, itu saya dengan masih gagah naik ke atas itu, kemudian mindahin apa namanya, mindahin baju-baju donasi itu, dan itu betul-betul kita pilahin dulu mana yang buat laki-laki, kita jadiin 5-5 gitu, terus kita warnain. Kalau plastiknya merah itu baju buat laki-laki. Kalau yang terjadi sekarang kan begitu, baju-baju yang didonasikan kepada saudara-saudara kita di Aceh itu banyak daster, banyak baju-baju gamis perempuan gitu. Bahkan itu yang dipakai sama bapak-bapak di sana. Memang jadi lucu sih. Tapi ya artinya kekurang pedulian kita para pria untuk kemudian melepaskan baju-baju yang kita, atau saya nggak tahu ngukurnya dengan pola seperti apa, berapa banyak. Artinya gini, sistem pemetaan di bencana itu kan menjadi sangat chaos ya. Artinya berapa orang yang butuh baju laki, berapa orang yang butuh baju perempuan, itu kan yang penting pokoknya ngumpul aja dulu gitu, pokoknya dikasih aja gitu, gimana baginya. Kadang-kadang ada bagian yang nggak kebagian, ada yang kebagian perempuannya turun di sebelah sini, yang laki sebelah sana, dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang eh, cukup melelahkan lah kalau saya lihat gitu. Jadi di 2004 seperti itu. Nggak tahu kalau teman-teman gimana pengalamannya. Monggo kalau mau sharing terkait sama itu. silakan jemaah yang sharing. Kalau saya tertarik ini, saya pernah membaca sebuah hadis yang jelas mengatakan bahwa ketika eh, malaikat, dalam sebuah riwayat ya, malaikat pernah diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan sebuah kaum, dan ketika malaikat itu melihat kaum itu ternyata masih ada yang berzikir kepada Allah gitu ya, dan malaikat ingin konfirmasi ini benar nggak nih kaum ini dihancurkan gitu ya. Saya nggak tahu nih riwayatnya dari mana, belum dapat teks asli hadisnya, tapi ketika itu Allah menyatakan karena dia kaum itu ada orang saleh meskipun ada orang saleh, Hmm, tapi tidak melakukan ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan itulah yang menjadi eh, bahaya ketika eh, ada kemaksiatan kemudian kita tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ternyata azab Allah itu akan turunkan juga dengan karena orang salehnya tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Itu apakah ya. gimana? Saya memang Oh, begitu. walau alam. Saya pernah juga baca seputar tentang itu. Tetapi memang eh, kita berharap kepada banyak orang kan memang tidak bisa sesempurna seperti apa yang kita inginkan ya. Artinya kita memaklumi juga bahwa keterbatasan pemahaman, tipisnya iman, berkait sama kurangnya amal, itu kan jadi persoalan-persoalan yang kompleks di kita. Saya malah kepengen ngobrol sama Bude Darmi bagaimana para guru menyikapi itu, dengan Mas Agus bagaimana pengusaha batik ngurusin itu gitu. Itu apa impactnya dari apa yang selama ini. Mungkin yang paling gampang ya 2004 ya, apa tsunami itu gitu. Waktu itu
apa yang terjadi? Kalau boleh Bude berbagi, Bude, apa yang sudah dilakukan di waktu itu, Bude? Yang maksudnya ya, yang dilakukan saya di sekolah atau gimana Ya, Ustadz? Maaf. di sekolah untuk ngasih pembelajaran kepada anak-anak kita itu apa tambahan kurikulum atau seenggaknya kilasan hikmah lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tsunami itu 2004 ya, kebetulan saya udah ngajar. Paling saya penyampaian ke anak ya, intinya memang sejak bencana itu kan kembali ke kita ya Ustadz ya, dengan fenomena alam, terus terutama di Banten gitu. Saya sering cerita ke anak-anak murid saya, kita itu Banten terutama di Serpong ya, Serpong itu deket dengan gunung-gunung berapi yang satu ada Gunung Kapur namanya, yang namanya gunung berapi itu tidak ada istilah mati, tidak ada istilah tidak aktif. Ketika dia masih tercium belerang, mesti dia masih aktif, itu satu. Terus kita itu Serpong itu deket dengan Selat Sunda. Saya sering cerita gitu ke anak-anak. Jadi jauh di sana di Aceh itu terjadi tsunami, di kita pun bisa karena memang kita dekat dengan laut gitu, dengan Selat Sunda yang konon dulu batuknya aja bisa banjirnya sampai Eropa gitu loh. Jadi saya sering cerita ke anak-anak, apalagi kalau di pantai itu harus hati-hati. Terkadang ada apa sih yang tiba-tiba kita misalkan di pantai tiba ada orang hilang. Kenapa hilang? Sebenarnya bukan hilang diambil makhluk halus ya, karena terkadang di pantai itu ada gua-gua yang apa sih di bawah pasir gitu loh Ustadz. Gitu. Terus sering ngingetin ke anak-anak kalau apa sih, kalau ke pantai teh jangan pas bulan purnama, karena pada saat purnama itu naik. air pasang ya, air pasang kalau bulan purnama itu. Cuman terkadang ini Ustadz minusnya, terkadang anak-anak didik kita tuh kurang hafal bulan-bulan itu ya. Hijriah seperti itu. Nah, itu aja sementara Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah. Mas Agus berkenan berbagi nggak di komunitas pengusaha batik tahun 2004 itu? Nggak tahu saya. Ada yang mau di-share nggak Mas Agus? Berkait sama apa namanya? Nggak tahu. Mas Agus lagi ngopi sama makan telo apa ini? Monggo Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, lagi ini ngerebus air jadi saya bawa. Kan? Gimana dari lingkungan pengusaha batik dulu waktu kena 2004 itu gimana Mas? Kalau 2004 kebetulan waktu itu kita belum membentuk komunitas ya, jadi waktu itu masih sendiri-sendiri. Tapi mungkin saya bisa cerita waktu bencana Semeru ya, kan tidak. Ya Semeru yang meluluh lantakkan waktu itu cukup dahsyat ya. Waktu itu pas COVID juga ya, waktu itu kalau nggak salah pas COVID waktu itu di Semeru. Mungkin selain penduduk sekitar situ juga banyak teman-teman kita para perajin batik, hampir 80% tuh luluh lantak semuanya. Insya Allah. Oh, di sekitar Semeru situ banyak ya? Atau banyak, memang di Jawa Tengah? Enggak, di Semeru, di lereng Gunung Semeru, di Lumajang itu banyak para perajin batik ya, terutama di lereng Semeru. Itu terdampak, hampir 80% itu terdampak semuanya, habis semuanya, rumah dan workshopnya dan semua yang mereka punyai itu. Dan kebetulan saat itu kan COVID ya, COVID ya melanda semuanya ya, termasuk kami juga perajin batik, kemudian di asosiasi juga. Cuman bagaimana caranya kita untuk bisa membantu teman-teman, akhirnya kita terpikir waktu itu kita buat program sedekah batik untuk sesama. Jadi kita kumpulkan karena hampir semuanya untuk uang itu waktu itu sangat minim ya. Tapi barang batik itu waktu itu stok menumpuk ya. Ya, jadi akhirnya kita kumpulin batik-batik dari teman-teman ya seluruh Indonesia, kita kumpulin dalam program sedekah batik untuk sesama, dan batik-batik itu kita jual dalam program ya untuk membantu teman-teman dan korban yang di Semeru ya. Alhamdulillah batik yang terkumpul waktu itu sekitar 200-300 potong dalam waktu
minggu kita bisa menjual sekitar 60% ya. Kita Masya jual Allah. 60%, kemudian ya kita berangkat ke sana. Kita berangkat beberapa orang sana, kebetulan sudah mulai surut ya. Sudah mulai surut, kita ke sana, kita kerjasama dengan teman-teman yang masih bisa aktif di sana dan lingkungan setempat, ya kita coba membantu seperti itu. Masya Allah. Jadi apapun yang terjadi, misalnya kita nggak ada uang, ya kita bantu dengan apa yang kita punya pada Ya, saat itu ya. ya. Itu mungkin itu pengalaman. Dan sekarang pun juga kita sedang menggalang sedekah batik untuk sesama untuk di Sumatera ya. Sumatera ya. Masya Nah, Allah. sekarang sedang dalam tahap pengumpulan. Mungkin Januari kita mulai kita jual ya, mulai kita jual. Insya Allah nanti karena proses penjualan juga tidak sakdeknyek ya Iya, gitu ya. betul. Gitu. Iya. Jadi rencananya program ini akan kita kumpulkan insya Allah sebelum Ramadan untuk mereka bisa menjalankan ibadah bulan puasa, bisa kita kirim seadanya gitu. Baik, Masya Jadi Allah. mungkin itu yang bisa Iya, dari pengalaman kita ya. Masya Allah. Artinya uang tidak ada ya kita bisa tenaga, bisa Iya, barang yang kita punya, kita bisa jual ya dengan barang-barang yang punya nilai ekonomis ya. Kita bisa jual gitu. Kita bisa mencari dana, tapi juga orang yang menyumbang pun juga mendapat apresiasi ya. Apresiasi iya. mereka menyumbang, mereka mendapat kain batik yang bisa bermanfaat diri sendiri dengan harga yang spesial. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin itu Barakallah. yang pengalaman Iya, kita ya. Doakan aja udah kita amin. sedang mengumpulkan Siap. batik-batik akan Insya kita Allah. jual bulan Januari dengan harga spesial. Mudah-mudahan bisa untuk bekal mereka menjalankan ibadah puasa Allah Ramadan Ustaz. Insya Allah. tahun depannya. Masya Mohon Allah. bantuan Insya Allah. barangkali nanti secara japri saya share ke Siap, teman-teman siap. barangkali. Itu masukin ke MKI atau woro-woro nggak apa-apa. Ya Insya Allah. nanti minta izin dulu karena Siap, soal ini kan siap. itu. Mungkin itu Hayakumullah. barangkali Monggo. berbagi Matur nuwun. pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Siap. buat teman-teman semuanya. Mohon Matur maaf nih, nuwun. saya nggak Barakallah. buka kamera. Nggak Nanti apa-apa. saya share Nanti kelihatan kopinya aja. rebusannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu dari Uni Fauzana mungkin dari komunitas butik ada gerakan-gerakan tertentu gitu yang apa yang konkret gitu buat saudara-saudara kita di sana atau yang lain, monggo silakan. Pak Dedi kalau mau sharing juga biarkan. Mas Aji kalau mau sharing juga monggo. By the way ini nanti habis siaran ini sekitar jam 7 saya ke Bandung. Enaknya kemana ya ke Bandung ya? Ini anak minta dijemput jadi tahu. Kalau ada yang mau ngumpul mungkin Nah, nggak tahu silakan tuh mau Teh di Nadia mana. nih mumpung udah. Japri. Ke Turangga udah. Gitu. Diatur ntar waktunya. Insya Allah. Cuman Ini nggak ada tahu nih anak mau Bunda kemana. Nirwana nih dari Padang, gimana kondisinya ya Bunda Nirwana nih? Alhamdulillah Iya, Bang. Bung Nirwana ada rencana nan kane kalau do enggak? Bunda Nirwana. Ya Ustadz ya. Memang di tempat kita itu banyak juga sih, tapi tidak separah di Aceh. Tapi ya alhamdulillah sabar semua. Sekarang tidak bisa menggarap sawah. Iya. Tidak bisa panen kemarin karena sebelum panen datang gelodo. Tapi alhamdulillah saya lihat mereka sabar menunggu kapan waktunya ini, sabar katanya ya alhamdulillah. Di mana di Padang, Bu? Di Solo. Oh, Masya Allah. Jadi kan bareng Solo-nya itu nggak bisa panen kemarin waktu itu. Nah, terus banyak sekarang anak daro nggak bisa dipanen tuh. nggak bisa dipanen, anak daro, sokan. Masya Terus Allah. ditimbun pasir sawahnya. Ya, Jadi ya nggak bisa garap. Alhamdulillah kita sabar dulu. Terus kemarin datang peninjauan dari Bupati itu katanya kita harus membenarkan sungainya dulu. Yes. Udah sabar aja deh, kalau benerin sungai pasti lama ya. Iya, Jadi betul. Itu aja dulu sedimentasinya di sungai di Solo saya kurang tahu konturnya, tapi kurang lebih ya hampir sama kayak di Tapanuli begitu ya, kontur sungai ya. Pasir dari asal gelodo itu
bukitnya kan runtuh itu, jadi Iya. pasir. Jadi sawah itu So, ini ketimbun pasir, nggak bisa di ini, mesti pakai nggak bisa alat berat digarap. untuk Iya, mengeluarkan iya. pasirnya. Sampai Nggak berapa biasa. meter itunya ketinggian pasirnya, Bunda? Menimbun pematang sawah itu udah nggak kelihatan kan, pematang namanya petak-petak sawah itu pematang sawah Iya. itu nggak kelihatan, udah rata sama pasir. Iya. Menunggu alat berat dulu baru bisa dikeluarkan. Tapi Seberapa ya tebal Bunda kalau boleh tahu tebal lebih semeter itu. Allah. Nggak bisa, harus pakai alat berat. Nah, tapi ya kita sabar deh, karena di tempat kita itu tertimbun, akhirnya aliran ke daerah lain nggak bisa. Jadi mereka membuat ini dulu, membuat untuk irigasi dulu. Jalurnya, iya, jalurnya perbaiki. Dan memang melakukan naturalisasi terhadap itu Iya, sungai-sungai itu menjadi pekerjaan yang menghabiskan energi itu. ya lumayan. Iya. Tapi alhamdulillah deh, masih bisa bikin kue, jualan, Kalau nanam sayur. dari sisi masyarakatnya soal imannya gimana, Bunda? Ya alhamdulillah, kayaknya mereka ya alhamdulillah ya apa boleh buat gitu. Kita Ya. sabar dulu. Jadi banyak sabar dah, alhamdulillah. Kalau yang di sekitar saya di Solo itu, alhamdulillah mereka sabar. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Nih kerabatnya Bu Nita juga terkena galodo itu kurang dari semenit terdorong rumah datuk tuh di Sumpu di Padang Panjang itu. Iya. Dan itu Oh juga iya, di karena situ lebih iya, besar daripada di Solo, lebih besar di iya, Sumpu, di Padang Panjang. Padang bisa. Panjang itu sampai jembatan jalan masuk kotanya itu hancur, 2 jembatan hancur. Terus kemarin kita itu juga ada jalan yang mau ke jembatan hancur, tapi udah dibantu sama ini ABRI, tentara, bukan Ya, jembatan ya. darurat. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ala kulihal kalau toh menunggu pihak manapun yang kemudian membantu kegiatan fisik ya. Yang penting kita jaga tuh iman kita kan gitu. Iya. Itu bagian yang paling mendasar itu yang bisa kita kerjakan. Terima kasih Bunda sharingnya. Makasih Mudah-mudahan Ustaz. semuanya baik-baik saja, semua keluarga bisa segera pulih untuk bisa kembali memanen anak daro. Iya, amin ya rabbal alamin. Karena anak daro tuh ini Ustaz, dia kalau orang Padang bilang tuh bedarai dia, taburai itu bener-bener enak Ustaz kalau dipakai anget-anget gitu, makan pakai ikan peda gitu, pakai ikan kembung, itu Masya udah ngomongin sarapan. Terima kasih Dengan senang udah. hati Bu. Abah Husairi mau sharing berkait sama bagaimana menjaga keimanan meskipun kita tidak kena bencana itu. Monggo Abah. Ahlan Silakan wa Abah sahlan. Husairi. Iya, udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol nih sama Abah. Masih sibuk beliau. Atau kalau ada yang mau sharing monggo. Mas Aji, Bu Ira, ya, Bu Erni di Bogor, Bu Dia, mangga. Iya. Bu Yani terdampak nggak di Hong Kong sih nggak ada apa-apa ya. Tapi nggak tahu kerabatnya mudah-mudahan sih aman-aman aja. Ada yang kena juga nggak Mbak Yani? Assalamualaikum udah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Faris. Alhamdulillah kalau ini sendiri sih jauh ya dari, kan saya di Mefu, kejadian di Taipo, jaraknya kurang lebih 1 jaman lah gitu. Alhamdulillah aman di sini di tempat saya gitu. Itu Cuma typhoon ya? memang Taipo nama daerahnya. Oh nama daerahnya Taipo. Kalau ininya apa angin? Apa? Taipung itu angin besar, topan. Taipun namanya. Kalau di kita mungkin tofan gitu ya, ingin Topan, topan. iya, iya betul. Alhamdulillah sih di saya aman, udah cuma ya itu apa ya, ikut berduka gitu teman-teman seperjuangan. Aduh jadi pengen nangis. Di sana cuaca ekstrim juga nggak di Hong Kong? Untuk tahun ini nggak terlalu dingin, masih oke lah gitu, masih di atas, masih di bawah 20, di atas 10 derajat masih oke. Tahun kemarin agak dingin, tahun ini saya rasa nggak terlalu dingin sih.
Ya kayak dingin-dingin di ruangan Hujannya AC nggak kencang juga biasa. sekitar 16. Hujan di sini sedikit, nggak terlalu curah hujannya nggak Deras ya. terlalu tinggi ya, nggak terlalu deras ya. Iya. Baik. Mm-mm. Makasih Mbak Yani. Sheni. Sama-sama udah selesai. Ini recovery di Sumatera ini bisa jadi bertahunan ya, Ustaz ya? Wah, tahunan, Iya. tahunan. Bisa Karena memang pindah kalau lihat lumpur 2 meter itu, kalau gimana ya? tsunami kemarin cuman air nggak ada, langsung pulih kan. Iya. Gitu. Ini menyisakan lumpur yang hasil sedimentasi turun dan longsor itu kan masa lumpur itu kan sudah berat, Iya. apa namanya, kejebak semua di situ gitu. Iya. Jadi Apalagi nanti kesulitan sertifikat tanah itu gimana tuh pembagian? Waduh, itu nanti Itu Pak kayak AHY besar nanti banget, yang ngurus membayangkan itu. udah hilang gitu ya, rumah, Ngukur sawah-sawah lagi, harta yang ngukur kemudian ulang dulu gitu ya. Ya Allah. gimana cara mengembalikannya kan susah. Iya. Ya. Itu Selama berpegang kepada kepada surat yang awal, insya Allah sih, iya. yaitu tadi butuh kelapangan hati. Kalau dari Mbak Reni, dari komunitas itu pengusaha emas secara individu atau apa? Ada komunitas Mbak Reni? Terima kasih Gede. Kalau dari saya di Naro Khairul Rezekin itu ada ini, kita buka donasi namanya MR Peduli. Itu minggu lalu tuh udah dapat 400 jutaan kalau nggak salah. Masya Allah. Terus udah disebar ke Aceh dan ada kan itu kan di Naro Khairul Rezekin itu kan menyebar ke seluruh itu ya Indonesia. Ya. Jadi ada wakil-wakilnya yang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu mereka bergerak semua dari dana itu disebar berupa makanan sih waktu itu, terus juga ada baju-baju, ada semuanya. Itu. Itu khusus yang ini ya 2025 ini ya. Iya yang Aceh kalau dari ininya saya nggak tahu di lingkungan itu ada semacam penanaman hal-hal keislaman gitu yang bisa saling ngingetin gitu tawasabil hak, atau hanya sekedar komunitas ini kan Dinar Khairul Zikir kan komunitasnya bagus banget itu kalau saya lihat. Ya saat itu kita punya nama ilmu magnet rezeki itu ya, itu memang kita di CTMR-nya maksudnya certified trainernya itu para trainer itu masuk juga tuh Ustadz. Jadi mereka menanamkan itulah ketauhidannya, terus kita tuh terutama suruh buka perisai. Perisai itu apa sih? Dosa gitu. Jadi kita harus banyak bertobat gitu dan lain-lain gitu. Banyak sih ininya di apa yang minta satu aja Mbak Reni yang terkesan di Mbak Reni yang bisa di-sharing ke kita. Maksudnya salah satu materi yang pernah didengar sama Mbak Reni, terus bisa di-share ke kita, monggo. Materi yang paling berkesan adalah kalau yang landasan pertama itu kan ini menurut saya ya. Ya. Kalau saya banyak sih sebenarnya Ustadz. Satu aja kalau kebanyakan kita nggak selesai. Disuruh ini sih maksudnya suruh buka perisai. Maksudnya itu buka perisai itu kita harus benar-benar mohon ampun ke Allah gitu. Karena pasti kalau ada disebut perisai, karena kan sebenarnya rezeki itu kan Allah turunkan kan seperti ibaratnya seperti air hujan banyak gitu. Kok kita nggak, harusnya kan kebasahan, basah gitu guyup. Kok cuma dapat percikan-percikan? Ya karena ada perisai yang menutup kita. Perisai itu apa? Dosa gitu kata Ngasih. Jadi kita harus sholat tobat lah gitu, banyak istighfar gitu sih. Itu sih yang paling utama, harus itu dulu, menghilangkan dosa-dosa gitu maksudnya. Beristighfar lah, bertobat gitu ya. Mohon ampun ke Allah. Insya Allah itu luar biasa itu. Luar biasa. Mbak Reni, makasih banyak. Syukuran jazakumullahu khairan. Salam buat kawan-kawan di Khairul Zikir. Masyaallah, memang Ustaz Nasrullah ya dari Magnet Rezeki itu juga inspirator juga Ustaz ya. Memberikan tentang bagaimana keluar dari salah satunya krisis. Ustaz Holis juga ikut Magnet Rezeki ya. Ada satu grup saya Ustaz Holis kayaknya ada. Ya Ustaz. Iya betul.
Beliau nggak ada Jadi di mana-mana, tapi ada di mana-mana beliau. saya kenal dengan Ustaz Nasrullah, alhamdulillah kenal Masya pernah Allah. berjumpa dengan beliau. Dari Budiah Bandung Ini nih. dari Budia Bandung. Ada yang mau di-sharing, Budia? Silahkan. Iya, satu diam. Mangga, Ini Mangga. diam. Maaf ini kan Incu pada ikut. Nggak apa-apa. Santai aja. Incunya diajak ngobrol aja. Itu bukannya tuh. Sahan Pada Amina, libur Neng. tuh. Kalau yang sana tuh. Sahan Amina. Oh. Kenapa malu-malu ke apa-apa? Pembicaraan malah jadi. Gimana, Budia? Iya ini kalau gempa ini walaupun ya kita memang tidak bisa lepas dari bencana ya tadi. Kalau yang mungkin jauh dari pantai yang tapi juga ada tentang kekhawatiran gempa gitu ya, Ustaz ya. Kemudian Ya. karena termasuk tadi ring of fire itu lah, Ustaz ya. Cincin api ini yang memang di manapun bisa ya itu Iya. bencana di manapun bisa terjadi ya. Iya, yang penting jangan iman kita yang kena gerus itu begitu. Iya. Budia emang enggak? Ya, kemarin dengar dari BMKG. Bupati, ya, bahwa ya termasuk ada Kota Bandung dan beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Bandung, daerah Cileunyi, terus Kabupaten Barat. Pokoknya ada 8 yang menurut Kemungkinan perkiraan ya, potensi karena ya. ya potensi itu. Ya agak khawatir juga sih ya. Ya apa yang harus dipersiapkan ya jelas kalau keimanan mah itu nomor 1 ya. Ya. Maksudnya yang harus dipersiapkan selain itu gitu mungkin ada masukan. Baik, insya Allah. Nah, masukan tuh dari Teh Nadia biasanya. Teh emang enggak, Teh? Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masukan ke mana dulu nih, Ude? Iya, ke kita semua lah. Kalau sebagai orang Bandung ada Sesar Lembang nanti ini bakal sekitar 6 sampai 7 skala Richter itu lumayan itu mecah tanahnya kalau Iya. konsisten dalam cukup waktu signifikan agak seru juga itu. Nah, setahun lalu tuh sempat tegang ya Ude, kan berita itu udah lama gitu. Iya. Makin ke sini makin ngegeser berapa mili kan katanya Iya. gitu ya. Itu Iya, kita 4 mili sempet tapi banyak banyak yang persiapan masukin barang-barang penting di koper gitu. Terus kan kita cek daerah-daerah pusatnya di mana, harus evakuasi kemana, kita udah ada persiapan tuh semuanya. Iya, mitigasinya ya. Iya, cuma waktu itu ini doang sih sharing pengalaman. Iya. Udah masukin koper kan baju anak-anak ya. Kalau makin lama saya mikirnya jadi mubazir itu di dalam koper. Akhirnya dibongkar lagi tuh yang di koper karena jadi menciut, ngecilin terus kan nggak kepake udah mikirnya gitu. Jadi saya bongkar lagi. Belum packing lagi sampai sekarang gitu. Akhirnya gini, yakin aja dulu sama Allah gitu. Yakin hati ini tuh kayaknya lebih tenang gitu kalau gitu. Kan ketakutannya udah bertahun-tahun ya udah ya. Iya. Tapi dipikir-pikir ya apapun bisa terjadi ya. Kita kuat-kuatin sama doa gitu. Masya Allah. Makanya nggak mau jauh-jauh dari orang-orang soleh kayak Ude, Ustadz Holis Masya gitu. Allah, Masya Kebanyakan Allah. nanya nih. Kalau dia kebanyakan nanya maaf ya Ude. Iya. Bencana mah di mana aja ada Betul, gitu. Terus betul. kan Lembang ini kan tempat orang liburan kayak gitu-gitu. Paling ya kalau Nadia sih menghindari tempat-tempat itu dulu karena memang longsor ya kemarin memang udah terbukti longsor. Pas hujan deras apalagi. Di Terus daerah mana Teh? di Lembang ada satu nama di mana gitu namanya lupa saya. Terus ketika hujan deras itu banyak pohon yang tumbang sekarang daerah-daerah situ beritanya Banyak pohon gitu. tua juga di situ ya. Iya, Lembang banyak itu. pohon-pohon tua. Iya udah jangankan di Lembang, di daerah Bandung itu sekarang udah banyak yang tumbang pohon. Ya mungkin karena tekanan air ya dari banjir gitu, jadi melunak ya udah. Ya kita selain waspada, ya packing ulang barang-barang yang penting masukin
koper atau tempat-tempat yang tertutup nggak masuk air sih ya. Mudah-mudahan kita waspada aja dulu. Ya tetap ke Allah lagi lah, balik lah. Ya, siap. Minta sama yang punya Insyaallah. tiap malam gitu ya. Bismillah. Benar, Masya Allah. Itu Dan paling. dokumen-dokumen paling laminating gitu ya, gitu-gitu Nah, kali ya. iya udah. Itu lumayan tuh kemarin-kemarin juga dilaminating semuanya. Surat-surat, akta gitu ya. Buku-buku nikah gitu. Insyaallah. Iya, paling gitu Baik, sih. syukran teh. Iya, Jazakumullah, dan Afwan. mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin, Amin, Rob. amin, ya Allah, amin. Baik, Bapak Ibu yang dimanakan Allah SWT, syukran jazakumullah sharingnya. Kita jadi mitigasi paling sederhana adalah tetap menjaga keimanan kita, yakin sama Allah. Allah itu kalau ngatur sesuatu nggak bakal keliru, dan semua keputusan yang Allah SWT berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Dan kalaulah naudzubillah gitu ya, naudzubillah min dzalik sama naudzubillah, kalaulah kemudian kita harus diwafatkan karena bencana, itu pastikan kita yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena amalan yang kita jaga adalah amalan yang senantiasa membuat kita kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan, karena sebetulnya mati husnul khatimah itu gampang, Ustaz. Kita tinggal jaga jangan maksiat aja, udah itu aja, sesederhana itu. Insya Allah mati dalam kebaikan kita. Amin, 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 amin. Dan Baik, Amin ya Rob. kita sudah Ustaz. baik, alhamdulillah. Karena on the way Bandung nih. Masya Allah, alhamdulillah. Udah Ya, jangan benar, lupa ya. mengingatkan kan nanti tanggal 21 Februari Siap. udah ngisi 23 Februari ngasih di Salman ya. Siap. Sekalian aja ngundang MKI. iya Oh, hadir siap. supaya rame gitu. Siap. Insya Allah, insya Allah. Tanggal 23 ya. Bu Dia langsung 23 hubungi Februari. ini ya, para Kenapa? pengurus ya. Ada Bu Teh Nadia ini, ada juga nanti Bu Dedarmi, ini para pengurus semua nih bisa nanti didiskusikan dalam rapat pengurus. Kalau di tanggal 23 Februari itu berarti Februari. menjelang puasa ya. Udah Iya, puasa itu. Lagi puasa Iya, itu. memang lagi ini kajian umum Ramadan emang kita saya jadi selalu melakukan rutin itu setiap awal Ramadan 7 sampai 8 hari. Iya. Kalau Nah, perlu kita itu. bikin salad tuh di Bandung tuh. Ayo. Baik, insya Allah. Baik, nuhun teh. Baik, alhamdulillah. Terutama yang di Bandung tuh. Siap. Supaya Insyaallah. kasih. Dengan senang hati. Baik, Bapak Ibu yang dimanakan Allah SWT, syukur jazakumullah khair atas sharingnya. Luar biasa insightful ya. Betul-betul banyak inspirasi pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita. Kita Amin. istiqomah bisa Amin. menjalankan ini. Ada maunah yang terus kita mohonkan kepada Allah supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Seperti biasa saya persiapan mau mungkin sarapan sesuap 2 suap meluncur ke Bandung. Baik, Masya Allah. Fi amanillah, udah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Ya Rab. Dimanapun, dan jangan lupa zikir pagi menjadi bagian rutin kita, dan kemudian bersedekah menjadi rutinitas kita juga, karena sedekah itu adalah menolak bala ini dan sabda Nabi yang mulia. Dengan rutin bersedekah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita terus dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.